Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidana Muhammadanil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillah wa ifdalih amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Azhar beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati seluruh jamaah sholat isya dan seluruh jamaah sholat tarawih yang pada kesempatan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk melaksanakan sholat baik itu isyanya ataupun tarawihnya secara berjamaah. Mudah-mudahan mulai dari tanggal awal Ramadan sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita masih berada dalam babak penyisihan. Semua kita termasuk saya adalah peserta Ramadan. Ya, peserta Ramadan sekali lagi. Jadi kalau ibaratkan fastabiqul khairat, musabaqah ya ataupun perlombaan, boleh dikatakan seperti itu. Supaya apa? Supaya target goalnya nanti ada. Jadi Ramadan ini mungkin masing-masing individu itu punya target-targetan. Punya goal yang harus dicita-citakan. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang yang baik itu adalah kalau amalnya kemarin itu ya amalnya yang kemarin hari ini adalah merupakan perbaikannya. Atau bahasanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kalau tahun kemarin kita puasanya mungkin masih belum benar ya secara apanya? Secara mungkin bagaimana Rasulullah berpuasa. Mungkin puasanya masih kita hanya menahan lapar dan haus. Tapi kadang-kadang hati kita, mata kita, seluruh panca indera kita, termasuk telinga kita masih juga belum berpuasa. Terus terang ya, yang paling susah kita berpuasa itu adalah satu hati. Yang kedua adalah telinga. Yang ketiga adalah mata. Ya, mata itu kalau sudah keluar dari masjid langsung diperlihatkan oleh Allah. Ya, terutama tadi setan tadi. Ya, bonggol pisang aja kok seperti seperti bidadari. Bonggol pisang padahal itu ya. Ya itu ya. Apalagi kesemprot dengan lampu cahaya yang warna-warni. Padahal itu bonggol pisang gitu ya. Apalagi kalau manusia beneran. Itu dipercantik lagi oleh iblis mata kita.
Padahal itu adalah kita sedang konsentrasi berpuasa. Nah, yang namanya berpuasa sekalian, berpuasa itu bukan hanya siangnya saja, termasuk malamnya kita juga tetap berpuasa. Ya, yang dipuasakan di sini adalah panca indera kita. Kalau semuanya sudah selesai, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, itu adalah babnya kita menahan dari yang membatalkan puasa. Tapi menahan dari yang merusak daripada pahala puasa, ini lebih berat. Makanya insya Allah pada malam hari ini saya ingin menyampaikan salah satu yang bisa saya unggulkan insya Allah pada kesempatan tahun ini. Untuk bulan Ramadan saya di tilawah Qur'annya. Terus terang, di tilawah Qur'annya saya bisa menyampaikan ini. Alhamdulillah hari ke-6 saya sudah selesai menamatkan Al-Quran. Ya, tadarus. Nah, tadarus. Dari sisi tadarusnya, dari sisi tilawahnya. Makanya ayatnya tadi dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu ada apa? Yaitu diturunkannya Al-Qur'an. Sebagai apa Al-Qur'an diturunkan? Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu sebagai pembeda mana yang batil, mana yang benar, ya, mana yang hak, mana yang batil. Itu adalah merupakan adanya Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Adanya kalimat ini ada di dalam Al-Quran. Kita juga bisa melaksanakan puasa ini ada di dalam Al-Quran. Nah, semuanya itu adalah petunjuknya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkannya pada hari ke-10. Yaitu turunnya malam Lailatul Qadar. Dalam Quran surat Al-Qadar, kita hafal semuanya. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, apa yang di situ? Di situ itu ada yang diturunkan yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, sebelumnya Allah telah menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka ada yang berpendapat Al-Qur'an itu diturunkannya di 17 Ramadan, ada juga yang di akhir Ramadan. Yang penting Al-Quran itu kita pahami diturunkannya pada bulan Ramadan. Monggo silahkan. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi? Ya, caranya mensikapi Al-Quran setelah diturunkan 14 abad yang lalu ada 7M. Apa Bu? 7M. Ya, kita akan bahas satu persatu cepat ya. Yang pertama adalah M yang pertama yaitu membaca. Iqra. Ya, atau kiroah, bacalah. Nah, sebagaimana Rasulullah perintah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sekarang ini kita bukan hanya 5 ayat tapi 6.666 ayat alias 114 surat dikumpulkan dalam 30 juz. Bisa ini menampatkan selama 1 kali 1 bulan ini bisa Bu? Bisa. Testimoni nih. Saya yakin di sini yang suka tadarus ibu-ibu yang sudah sampai hari ini hari yang keberapa nih? Hari yang ke-9. Yang sudah 9 juz. Individu ada? Alhamdulillah enggak ada. Atau malu-malu. Enggak usah malu-malu di bulan Ramadan, sirron wa alaniyah ya. Yang penting kita niatnya tilawah Quran. Mau dilihat orang, mau didengar orang,
tilawah Al-Quran. Karena memang syahrul Ramadan itu adalah syahrul Quran. Tak usah ada lagi kita malu-malu. Apalagi kalau kita membaca Al-Qurannya di speaker kayak gini ya. Ya, yang penting kita bacaannya tartil, tak usah malu-malu. Kalau benar ya, daripada kita sudah bagus benernya tapi nggak pernah kedengeran membaca Al-Quran. Saya nggak pernah salah membaca Al-Quran. Kenapa? Nggak pernah baca. Padahal bagus bacaannya. Ya mending yang terbata-bata ya. Dia cuma komentar aja, apa itu salah-salah baca Al-Quran. Tak usah baca-baca di speaker lah. Wah, memalukan. Mending dia daripada yang tidak membaca padahal bagus bacaannya. Ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua setelah membacanya adalah menerjemahkannya. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, tapi jangan kecil hati. Setiap hari kita sudah ngomongnya bahasa Arab. Alhamdulillah, hari ini saya bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah itu bahasa Arab. Ya, syukur. Ya, saya berterima kasih kepada Allah hari ini saya diberikan kesehatan. Syukur itu bahasa Al-Quran. Ya, gitu. Jadi setiap hari itu sudah banyak ribuan diadopsi bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Lebih-lebih kita bacalah terjemahnya supaya isi kandungan Al-Quran itu benar-benar kita bisa meresapi. Kemudian yang ketiga, M-nya yang ketiga adalah menulisnya. Ya, kitabah, menulisnya. Nah, untuk menguatkan dukungan pemahaman kita kepada Al-Quran, ditulis. Masa kita pintar menulis bahasa yang, mohon maaf ya, bahasa asing itu kan beda antara tulisan sama omongannya kan beda. Itu pintar kita. Tapi Al-Quran yang sudah A-I-U-nya itu sudah benar, E itu nggak ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, ya, barokallah, ya, Ihdina, ya, biasa. Ya, coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Buku, tulisannya apa, Bu? Book ya, book. Ya, book. Book. Dibacanya book. Nah, gitu. Kan susah itu, mikirnya dua kali. Kalau bahasa Arab itu gampang. Ya, apalagi dengan sistem Iqra, apalagi dengan sistem banyak sekarang mudah. Ya, Al-Barqi dan sebagainya. Tidak perlu dieja, langsung dibaca. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memeliharanya. Walaqad yassarnal Qur'an ya lidzikri fahal mim mudzakir. Banyak tuh motivasi supaya kita itu benar-benar bisa belajar Al-Quran untuk menulisnya. Setelah menulisnya bisa, kemudian kita menghafalkannya. Yang berikutnya adalah menghafalkannya. Ya toh? Seperti juga di zaman para sahabat. Sahabat ketika menerima Al-Quran secara langsung dari Rasulullah, langsung menyebarkan secara mutawatir. Lebih cepat daripada HP sekarang ini. Ya, kalau HP sekarang ini masih ada ya, terkendala sinyal dan kuota dan sebagainya. Dulu enggak. Ya, ketika ketemu dengan ada sekelompok 10 orang itu langsung menyebar sistem jaringan. Ya, masuk lagi ke kelompok-kelompok ini. Langsung tersebar ke seluruh dunia sebentar lagi. Dan tidak ada virus-virusnya waktu itu. Langsung hafal dalam otaknya itu. Ya, dalam memorinya. Kecuali setelah ada namanya apa? Waktu itu peperangan banyak yang meninggal menjadi syuhada di medan perang. Makanya ada ide dari Umar bin Khattab untuk menuliskannya dalam satu mazhab untuk dipelihara sampai hari ini. Alhamdulillah ide besarnya sampai nanti hari kiamat masih Al-Quran dicetak sebanyak-banyaknya. Cuman yang membacanya sekarang nih banyak yang malas, gitu. Banyak yang malas. Itu ya, jadi dihafalkan. Alhamdulillah, makanya sekarang ini dukung. Kalau ada anak-anaknya yang punya keinginan untuk menghafal, berapapun biayanya keluarkan, nanti akan Allah ganti. Bahkan di akhirat, para penghafal Al-Quran itu, anak-anak kita itu akan memberikan mahkota kebesaran nanti di akhirat. Siapa yang paling bangga ketika anaknya hafal Al-Quran. Nah itu, dihafalkan. Selanjutnya, yang berikutnya adalah tatbik, yaitu bagaimana kita mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu adalah memulai isi kandungan Al-Quran sebagai petunjuk itu mulai dari kita sendiri. Disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun.
Apakah kamu hanya pandai menyuruh berbuat baik kepada orang lain? Ya, kepada anak-anaknya, mentang-mentang jadi bapak, ngaji. Bapaknya nggak ngaji. Tadarus. Dia di sendiri nggak tadarus. Sholat, taraweh. Dia sendiri ongkang-ongkang di rumah. Nah ini dia hanya pandai menyuruh. Ya, sementara dia sendiri nggak melakukan apa-apa. Ya, ibaratnya begitu. Nah, inilah yang namanya pemimpin yang gak benar di dalam rumah tangga gitu ya. Makanya Allah singgung dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, kamu hanya pandai menyuruh, sedangkan kamu sendiri melupakannya. Padahal kamu sudah membaca tiap hari ya, diceramahin di sini mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ini, ceramahnya adalah nasihat-nasihat semuanya. Tapi nggak ada yang masuk kepada pemikirannya. Dia hanya pandai menyuruh ya. Nah, ini yang dikhawatirkan di dalam Al-Qur'an. Makanya tatbik itu ada aplikasi untuk mengamalkan isi Al-Quran itu adalah ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Terakhir, yang terakhir yang ketujuh adalah yaitu mendakwahkannya. Al-Quran itu harus disampaikan kepada seluruhnya sebagaimana dulu di zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Rasulullah, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, contohnya seperti tadi. Kalau kita bisanya kulhu, ya, itu aja yang kita baca mulai dari sholat duhur sampai sholat isya, ya itu aja kulhu terus, ya. Tapi kita sampai mendalam, tahu terjemahnya, bisa nulisnya, hebat luar biasa, dan tahu maknanya apa yang dimaksud dengan surat itu, ya. Di dalam surat kulhu, surat Al-Ikhlas itu, ada nggak kata-kata ikhlasnya? Ada nggak? Ya, ada kalimat ikhlas di situ? Nggak ada, ya. Tapi kok kenapa dikatakan Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas? Nah, itu hebatnya ya. Diperdalam nanti ada tafsirnya banyak itu, segini tafsirnya ya, tebal sekali. Nah, begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan kedalaman Al-Qur'an. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan saya dan kita semua dapat motivasi. Silahkan. Unggulan saya yang tadi adalah tilawah Qur'annya untuk tahun ini, ya. Dan saya juga mengajak kepada keluarga, mudah-mudahan disusul dengan anak saya, dengan istri saya nanti untuk khataman berikutnya, kan gitu ya. Nah, jadi silahkan. Kalau yang suka berderma, sukanya mas saya itu berderma ya, membuatkan kolek, membuat segala macam, monggo teruskan. Yang sukanya ya apa namanya, ya membantu dengan tenaga, ya silahkan. Apa saja yang bisa diinikan. Pokoknya fastabiqul khairat di dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.